Selamat berjumpa lagi teman-teman dalam program Cak Motivator kali ini. Dan kita akan sedikit membahas bagaimana seseorang itu bisa sukses berkomunikasi. Sukses berkomunikasi itu artinya seseorang itu bisa mendapatkan apa yang diinginkan ketika dia berkomunikasi. Kalau dia ingin mendapatkan informasi, ya otomatis dia akan mendapatkan informasi yang diinginkan. Itu bisa disebut sebagai sesuatu yang sukses ya. Nah, dalam hal kesuksesan ini, ada satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa dalam ilmu berbicara atau komunikasi, ada sesuatu yang kita sebut sebagai prinsip kesetaraan ya. Jadi kalau kita ingin sukses dalam berkomunikasi, kita harus merasa setara. Setara dengan orang yang kita ajak bicara. Itu kenapa seorang public speaker atau seorang yang mewawancarai para pejabat, mewawancarai direktur, mewawancarai kepala daerah, itu bisa lebih leluasa bertanya, karena dalam diri mereka yang melakukan wawancara itu ditanamkan prinsip kesetaraan. Jadi antaranya yang wawancara dengan yang diwawancarai sama gitu ya. Nah, sama seperti apa? Sebentar lagi akan kita bahas lagi. Tapi sebelumnya, sekali lagi, untuk kelangsungan program Cak Motivator ini, silakan tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, dan juga sekali lagi nyalakan lonceng notifikasinya, supaya Anda tidak ketinggalan dengan episode-episode yang nantinya akan kita terbitkan lagi. Dan itu gratis ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi tentang prinsip kesetaraan. Jadi prinsip kesetaraan itu begini. Kalau kita wawancara dengan bupati, dengan wali kota, maka kita dalam mental kita harus kita tanamkan bahwa saya dan wali kota, saya dan gubernur, saya dan presiden adalah orang yang setara. Setara dalam artian untuk mengakses informasi. Jadi dengan kesetaraan yang seperti itu, maka diharapkan kita akan sangat mudah untuk bertanya, tidak gamang atau tidak ragu, tidak sungkan ya, ewo-pekewo bertanya. Intinya prinsip kesetaraan itu harus kita terapkan untuk mengambil informasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi, bukan setara kemudian kita ngomongnya sembarangan. Tidak seperti itu. Setara tapi tetap sopan dan santun gitu ya. Bahasa yang kita pakai juga standar. Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, pasti ya dalam wawancara kita menggunakan bahasa Indonesia, maka di situ ada kestandaratan atau kesetaraan antara yang berbicara dengan yang lainnya. Tidak dengan seperti bahasa daerah yang kalau kita berbicara dengan orang tua harus pakai kalimat yang kromo inggil dan segala macamnya, tetapi untuk bahasa Indonesia adalah sesuatu yang setara. Sehingga itu tadi, prinsip kesetaraan harus ditanamkan dalam mental. Nah, dalam setara seperti itu tetap ada sopan santunnya, bukan jambal, bukan sembarangan ya. Kesetaraannya adalah pada prinsip mental. Kemudian yang berikutnya, setara bukan hanya seperti itu juga, tetapi ada juga kesetaraan yang kita harus turun level. Ini beda lagi ya. Jadi kalau tadi saya sebutkan seorang public speaker yang mau wawancara, dia harus menyetarakan dengan narasumbernya. Tapi ada kejadian lain juga yang harus menyetarakan kemudian turun. Misalkan begini, kalau ada di antara Anda seorang manajer atau seorang direktur kemudian ingin mendapatkan informasi dari seorang office boy atau seorang cleaning service, maka harus menurunkan kesetaraan Anda. Jadi bahasa yang Anda pakai atau bahasa yang kita pakai jangan bahasa seperti sebagai seorang direktur atau sebagai seorang manajer. Keakraban yang kita tunjukkan juga jangan dibatasi, tetapi turun level sedikit. Kalau misalkan ke office boy ya kita ngomong yang santai aja, nggak perlu ini terlalu jaga image ya. Jadi kita harus setara dengan mereka, turunkan mental kita supaya kita mendapatkan informasi yang kita dapatkan. Jadi misalkan diajak ngopi sebentar, nyantai gitu ya, nyantai. Tentu mereka juga akan tahu kapan diajak santai, kapan diajak serius. Sehingga dengan cara semacam itu maka kita akan mendapatkan banyak informasi yang kita dapatkan dari mereka. Nah, ada satu contoh yang menarik yang sempat disampaikan, karena ketidaksetaraan itu akan mendapatkan informasi yang salah gitu ya. Contohnya begini, kalau misalkan di dalam sebuah hutan, kemudian tentara itu tersesat, dan di situ hanya ada satu orang yang tahu jalannya, katakanlah itu seorang petani yang ada di hutan itu, atau pencari kayu bakar. Kemudian kalau tentaranya ini sambil menodongkan senjatanya ke arah pencari rumput atau orang yang mencari kayu bakar ini, dan kita minta ditunjukkan jalan keluar, bisa jadi malah tersesat. Kenapa? Karena yang bersangkutan mungkin takut atau dalam tekanan. Takut dalam tekanan sehingga akan mengaburkan informasi yang harus disampaikan. Karena itu mestinya
Kalau seperti itu sarannya adalah setara. Kita harus nyantai dengan pencari kayu bakar supaya informasi yang kita dapatkan benar-benar informasi yang valid gitu ya, bukan informasi yang dalam tekanan, karena seseorang dalam tekanan akan bisa mengambil keputusan yang sangat jauh berbeda, tidak seperti yang kita harapkan. Jadi sekali lagi, kalau Anda berbicara dan ingin mendapat informasi yang lebih banyak, timbulkan prinsip kesetaraan dalam berdialog. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda, dan tunggu video-video berikutnya. Sukses untuk Anda dan berkah selalu untuk Anda.